Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di pertemuan kedua di dalam kajian kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ini, yakni pada juz yang ketiga. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab usulul Islam, di mana kita sudah membahas tentang takrif, definisi dari Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan pokok-pokok Islam atau usulul Islam, atau bahasa lainnya adalah dasar hukum Islam yang 4, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sekarang kita masuk kepada bab Ahkamul Islam. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kirim Fatihah untuk Syekh Umar Abdul Jabbar, penulis dari kitab Mabadi' Fiqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, dan juga untuk guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, dan untuk kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadzini wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai kajian kita. Ahkamul Islami, ahkamu hukum-hukum al-Islami, Islam. Ahkamu ini bentuk jamak dari kata hukmun. Hukmun, hukmani, ahkamun. Ahkamul Islami, hukum-hukum Islam. Ahkamul Islami khamsatun. Ahkamu, hukum-hukum al-Islami, Islam, khamsatun, ada 5. Al-fardu, yang pertama itu fardu, wasunnatu wa'dan, as-sunnatu sunnah, wal haramu wa'dan, al-haramu haram, wal makruhu wa'dan, al-makruhu makruh, wal mubahu wa'dan, al-mubahu mubah. Jadi hukum Islam itu ada 5. Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum yang bersifat taklifi, hukum berkaitan dengan perbuatan. Hukum berkaitan dengan perbuatan itu ada 5, yaitu fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi sekali lagi bahwa hukum ini adalah hukum berkaitan perbuatan. Adapun hukum berkaitan dengan benda itu ada 2, yaitu halal dan haram. Jadi kalau berbicara benda, tidak ada benda yang sifatnya makruh. Bawang semisal. Bawang itu hukumnya halal, hukum bendanya. Memakan bawang baru hukumnya makruh, seperti itu. Jadi dibedakan antara hukum barang dan hukum perbuatan. Di sini kita sedang membahas hukum perbuatan.
Terlanjut al-fardu. Ya, yang pertama fardu, ini penjelasannya. Apa itu fardu? Huwa dia ma yusabu fa'iluhu, ma apa yang yusabu diberi pahala, fa'iluhu orang yang melakukannya, wa yu'aqabu wa dan yu'aqabu disiksa, tarikuhu orang yang meninggalkannya, wa huwa wa dan huwa dia yaitu fardu, wal wajibu wa dan al wajibu wajib, bimaknan wahidin bimakna dengan makna wahidin yang satu, illa fi babil haji illa kecuali fi di dalam babil haji bab haji, babil bab haji haji. Nah ini pengertian fardu. Fardu itu dengan wajib sama. Walaupun kemudian ada juga ulama yang membedakan antara fardu dengan wajib. Misal kalau fardu itu sesuatu yang tanpa tanpa khilaf, sedangkan wajib masih khilaf, semisal ada yang seperti itu. Tapi di kitab ini masih disamakan ya. Jadi sekali lagi fardu itu adalah perkara yang dikerjakan, perkara yang diberi pahala bagi yang mengerjakan dan disiksa bagi yang meninggalkan. Berikutnya yaitu sunnah, as-sunnatu sunnah. Sunnah di sini sunnah dalam pembahasan fikih ya. Apa itu sunnah? Hiya dia ma yusabu fa'iluhu, ma apa yang yusabu diberi pahala, fa'iluhu orang yang melakukannya, wala yu'aqabu wa dan la tidak yu'aqabu disiksa, tarikuhu orang tarikuha orang yang meninggalkannya. Sekali lagi saya ulang, as-sunnatu sunnah, adapun sunnah hiya dia yaitu sunnah, ma yusabu ma apa yang yusabu diberi pahala, fa'iluha orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu wa dan la tidak yu'aqabu disiksa, tarikuha orang yang meninggalkannya. Wahia dan dia yaitu sunnah, wal mandubu wa dan al mandubu mandub, wal mustahabbu wa dan al mustahabbu mustahab, bimaknan wahidin bimaknan dengan makna wahidin yang satu. Jadi di sini dijelaskan bahwa sunnah itu adalah perkara yang diberi pahala bagi yang mengerjakan dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Nah, sunnah, mandub, mustahab itu maknanya sama. Jadi kalau ada dengar hukum dari sholat tarawih apa semisal, lalu orang itu menjawab itu adalah perkara yang mustahab, itu maksudnya adalah sunnah. Atau bisa juga dikatakan hukum dari sholat tarawih itu adalah mandub. Jadi sama maknanya sunnah, mandub, dan mustahab.
Nah, di sini ada keterangannya bahwa menurut Imam Al-Qadi Husain dan ulama lain, antara sunnah mustahab dan tatawu, antara sunnah mustahab dan tatawu itu memiliki arti yang berbeda. Ini referensi lain ya. Yang mana menurut Qadi Husain, sunnah itu adalah perbuatan yang dikerjakan Nabi secara terus-menerus. Sedangkan mustahab adalah perbuatan yang dikerjakan Nabi secara 1 atau 2 kali dan tidak terus-menerus. Sedangkan tatawu adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya saja perbuatan tersebut merupakan kebiasaan manusia. Tatawu. Nah, ini dalam Takrirat Tafsil at-Turuqat. Nah, itu referensi lain ya. Cuma di sini ya dalam kitab Mabadi Fikih ya sunnah, mandub, mustahab ya sama. Wis lah samain baik. Nanti dalam pembahasan kitab yang lain baru nanti kita bahas lagi. Berikutnya adalah al-haramu haram. Huwa dia ma yusabu adalah apa yang yusabu diberi pahala tarikuhu orang yang meninggalkannya, wa yu'aqabu dan yu'aqabu diberi siksa fa'iluhu orang yang melakukannya. Nah, haram ini kebalikan dari wajib atau kebalikan dari fardu. Kalau fardu melakukan dapat pahala, kalau haram melakukan dapat siksa. Kalau fardu meninggalkannya dapat siksa, kalau haram meninggalkannya mendapat pahala. Berikutnya al-makruhu, makruh. Apa itu makruh? Huwa dia ma yusabu tarikuhu adalah apa yang yusabu diberi pahala tarikuhu orang yang meninggalkannya, wala yu'aqabu dan la tidak yu'aqabu disiksa fa'iluhu orang yang mengerjakannya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Walaupun kalau dikerjakan ya tidak apa-apa gitu. Nah, makruh ini kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkannya tidak apa-apa. Kalau makruh ditinggalkannya dapat pahala, mengerjakannya tidak apa-apa. Itu. Berikutnya al-mubahu, mubah. Apa itu mubah? Huwa dia yaitu mubah ma la yusabu fa'iluhu adalah apa yang la tidak yusabu diberi pahala fa'iluhu orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu dan la tidak yu'aqabu disiksa tarikuhu orang yang meninggalkannya. Ya, mubah ini pilihan saja. Mau dikerjakan, mau ditinggalkan itu tidak berefek pada pahala ataupun dosa. Nah, itu 5 hukum ya di dalam Islam, yaitu fardu, sunnah, haram, makruh dan mubah.
Selanjutnya adalah aqsamul fardi, aqsamu pembagian al-fardi, fardu. Jadi fardu itu ada pembagiannya. Apa saja pembagian dari fardu? Al-fardu kismani. Al-fardu, fardu itu kismani, terbagi dua. Fardu ainin, yang pertama fardu ain, wa fardu kifayatin, dan yang kedua fardu kifayatin, fardu kifayah. Fardu ainin, apa itu fardu ain? Huwa, dia adalah al-wajibu, perkara wajib, ala kulli mukallafin, ala atas kulli setiap mukallafin, mukallaf, fi'luhu, untuk mengerjakannya. Wa idza fa'alahu, wa idza dan idza jika fa'alahu, telah mengerjakannya, al-ba'du, sebagian orang, la yasqutu anil baqin, la, tidak, yasqutu, gugur, la yasqutu, tidak gugur, anil baqin, an, terhadap baqin, yang lainnya. Ini fardu ain nih. Fardu ain adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mengerjakannya, yang kalau sebagian sudah mengerjakannya, yang lain tetap wajib sampai perkara itu ditunaikan. Seperti sholat fardu. Sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Kalau kita berlima semisal, yang 3 sudah mengerjakan, yang 2 tetap wajib untuk mengerjakannya, dan kewajibannya akan selesai kalau dia sudah mengerjakan. Tapi kalau belum mengerjakan, dia tetap terkena kewajiban tersebut. Nah, ini fardu ain. Berikutnya adalah fardu kifayati. Fardu al-kifayati, kifayah. Apa itu fardu kifayah? Huwa, dia, al-wajibu, adalah perkara wajib, fi'luhu, untuk mengerjakannya, ala jami'il mukallafina, ala atas jami'i, semua, al-mukallafina, orang yang mukallaf. Walakin, akan tetapi, idza fa'alahu, idza jika fa'alahu, telah mengerjakannya, ba'duhum, sebagian mereka, sakoto anil baqina, sakoto, maka gugur, an, terhadap al-baqina, yang lainnya, kasolatil janazati, seperti sholat janazati, janazah. Nah, ini fardu kifayah. Fardu kifayah ini sama seperti fardu ain ketika belum dikerjakan. Namun statusnya akan berubah ketika sudah ada sebagian orang yang secara tuntas mengerjakan. Kalau fardu ain, walaupun sebagian orang sudah tuntas mengerjakan hal itu, maka yang lain tetap wajib mengerjakannya sampai tuntas semua. Tapi kalau fardu kifayah, selagi ada orang yang mengerjakannya sampai tuntas, maka yang lainnya gugur kewajibannya, tidak lagi wajib untuk
mengerjakannya. Nah, ini dikasih contoh seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu ketika jenazah sudah selesai disolatkan, maka yang lain tidak lagi wajib mengerjakan sholat jenazah itu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa gugurnya kewajiban terhadap yang lain, maka dia akan berposisi seperti itu kalau urusan itu telah tuntas. Kalau masih dalam proses pengerjaan, berarti itu urusan belum tuntas dan kewajiban tetap ada pada setiap orang. Jadi semisal ada orang meninggal. Orang meninggal itu, penyelenggaraan dari orang yang meninggal itu adalah sifatnya fardu kifayah. Mulai dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan hingga menguburkan. Yang mana ketika masih dalam proses mengkafani, kewajiban itu ada pada setiap orang untuk mengkafani, tapi cukup diwakilkan. Karena kan nggak mungkin orang sekampung-kampung mengkafani semua kan. Itu. Memandikannya pun begitu. Nggak mungkin orang sekampung-kampung memandikan semua, hanya beberapa orang saja. Begitu juga mensolatkan. Nah, mensolatkan ini memungkinkan untuk dilakukan oleh orang sekampung. Tapi kemudian ketika sholatnya itu telah selesai dikerjakan, lalu ada sebagian yang tidak ikut melakukan sholat tersebut, maka sudah tidak ada lagi kewajibannya karena sudah terwakili oleh orang yang melakukan. Begitu juga menguburkannya, wajib menguburkan mayat atas jalan kifayah. Kalau sudah ada 3 orang yang gali kubur, 3 orang yang mengebumikan, ya mengubur, dah selesai dikuburkan, maka yang lain sudah tidak lagi wajib untuk menguburkan. Gimana mau menguburkan? Orang udah di dalam kubur kan? Itu si mayatnya tadi udah di dalam kubur, masa mau dikuburin lagi? Kan nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ini penting untuk dibedakan antara fardu ain dan fardu kifayah dan kapan posisi si perkara itu dikatakan gugur kewajibannya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa fardu kifayah akan gugur kewajiban pelaksanaannya ketika sudah tuntas dikerjakan oleh sebagian orang. Namun ketika dia masih dalam proses pengerjaan, maka semua orang terbebani kewajiban. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh yang lain, ya seperti menguburkan kan nggak mungkin sekampung-kampung masuk dalam kubur. Ya berarti yang lain itu statusnya berjaga-jaga kalau sampai ada apa-apa dalam proses penguburan sehingga menggagalkan proses penguburan tersebut. Yang kemudian kalau sampai penguburan tersebut gagal, ya berarti yang lain ikut melanjutkan aktivitas tersebut. Karena bukan tidak mungkin, mungkin saja terjadi semisal orang yang di dalam kubur, ya maksudnya orang yang menguburkan, yang masuk lubang tuh tiba-tiba mati semua, kan? Yang lain harus menggantikan untuk menguburkan. Gitu. Menguburkan mayat yang sudah tinggal dikubur, sedangkan yang mati baru harus diselenggarakan dari awal, ya mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, baru menguburkan. Nah itu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kalau fardu ain mah nggak ada istilah diwakilin. Makanya kalau ada omongan sholat diwakilin itu namanya pelecehan. Nauzubillah kalau pelecehan secara sadar. Karena ada juga orang diajak sholat tuh ngomongnya gitu. Ya wakilin dah katanya gitu. Entah dia itu nggak paham bahwa sholat fardu itu fardu ain atau dia sengaja melecehkan. Kalau dia sengaja melecehkan itu bisa kufur orang itu karena telah melecehkan syariat Islam.
Kalau dia nggak tahu, ya mudah-mudahan Allah ampuni dia. Berikutnya al-mukallafu, mukallaf. Tadi kan dikatakan kewajiban terhadap mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Ya, ini dikasih keterangannya. Apa itu mukallaf? Huwa al-balighu. Huwa dia al-balighu adalah orang yang mencapai baligh, al-aqilu dan berakal. Ini orang mukallaf nih. Baligh dan berakal. Atau orang baligh yang berakal. Kalau dia belum baligh berarti belum mukallaf. Sedangkan mukallaf sendiri merupakan isim fa'il. Nah, ini kalau kita belajar shorof nih. Mukallaf asal katanya dari kallafa. Kallafa yukallifu taklifan taklifatan tiklafan taklafan mukallafan. Bahwa mukallifun wadzaka mukallafun. Nah, mukallafun itu adalah orang yang tertimpa, bukan isim fa'il berarti ini, isim maf'ul. Mukallafun orang yang tertimpa perintah itu, atau orang yang terkena perintah. Mukallafun. Jadi mukallaf orang yang tertimpa taklif, ya, perintah itu taklif bahasa Arab. Orang yang tertimpa taklif itu adalah orang yang balik yang berakal. Orang yang balik tidak berakal, tidak terkena perintah. Udah balik gila, ya nggak kena perintah, nggak wajib sholat dia. Jangan disuruh sholat. Orang gila disuruh sholat, berarti yang nyuruhnya gila. Gitu. Atau anak kecil. Anak kecil itu dia belum mukallaf. Tapi untuk anak kecil itu ada syariat tersendiri di mana ketika dia sudah umur 7 tahun ya, umur 7 tahun itu bagi si wali harus sudah mulai menyuruh untuk dia sholat. Kalau dia nggak sholat juga sampai umur 10 tahun disuruh sholat dia nggak sholat, maka si wali boleh memukul. Nah, nih dipukul anaknya. Dipukulnya bukan berarti mukul melampiaskan amarah, bukan. Mukulnya itu adalah sebagai alat komunikasi untuk mendidik. Dengan pukulan itu kita memberikan kepada dia tanda bahwa kita nggak suka. Kita nggak suka karena Allah nggak suka gitu. Atau kapan seorang anak diperintahkan atau disuruh untuk sholat? Ketika dia bisa membedakan mana kanan mana kiri. Ya itu jadi tanda juga tuh. Kalau dia udah bisa membedakan mana kanan mana kiri, berarti udah wayanya dia disuruh sholat tuh. Gitu. Nah, ini adalah bab tentang hukum-hukum Islam. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada bab thaharah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafarat majelis.